Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya tetap semangat di dalam mengikut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang peperangan rohani. Dan sebelum saya membahas ini, saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau yang akan memimpin dari awal hingga pada akhirnya, sehingga Tuhan, setiap apa yang kami baca, apa yang kami dengar, itu betul-betul tertanam di hati kami dan bisa berbuah-buah, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan banyak orang diberkati. Secara khusus kami jadi mengerti identitas kami yang ada lebih daripada pemenang, oleh karena perbuatan Tuhan Yesus saja di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami memulai untuk belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman, tentang peperangan rohani. Banyak orang menggambarkan iblis itu sebagai musuh yang sangat besar, mengerikan, dan gawatnya bila seseorang itu menggambarkan iblis sebagai musuh yang begitu kuat, yang mengerikan, maka orang tersebut akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan tentu menjadi tawar hati. Karena itu saya mengajak teman-teman, ayo kita jangan besar-besarkan iblis, karena ia terlalu kecil untuk Tuhan kita. Dan iblis itu bukanlah lawan Tuhan, karena iblis sudah dikalahkan. Saya mengajak teman-teman untuk membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, teman-teman, di sini kita perlu melihat bahwa kata seperti, ya, kita garis bawahi kata seperti, ya. Jadi iblis itu hanya seperti singa. Dia bukan singa betulan, ya. Dia hanya seperti singa, saudara, ya, yang mengaum-ngaum. Sedangkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu betulan singa, ya. Dia adalah singa dari Yehuda, disampaikan dalam Wahyu ayat 5 Wahyu 5 ayat yang kelima. Jadi iblis itu sebetulnya dia hanya pura-pura kuat. Dia hanya bertindak seakan-akan hebat, seakan-akan besar. Tapi beda sekali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan kita itu betul-betul kuat, betul-betul besar, betul-betul hebat. Iblis selalu berusaha membuat dirinya seakan-akan masih berkuasa. Padahal dia sudah tidak berkuasa lagi. Karena itu aku mau mengajak teman-teman jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-27, ini begitu jelas dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, karena dia adalah penipu yang seakan-akan memberitahu kepada banyak orang dia masih besar dan berkuasa. Nah, yang perlu kita pahami di sini, teman-teman, bahwa peperangan rohani yang dilakukan orang percaya, sesungguhnya itu bukan kita harus mencari tahu tempat-tempat penyembahan berhala, kita harus datangi tempat-tempat prostitusi, kita harus mengunjungi tempat-tempat keramat, dan sebagainya. Karena kalau fokus peperangan rohani kita kepada musuh, maka tentu akan muncul kekhawatiran, ketakutan, tawar hati, dan sebagainya. Fokus sesungguhnya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat seseorang itu percaya dan menyadari bahwa betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa kuatnya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidupnya, maka tidak ada musuh yang terlalu besar untuk dihadapi. Teman-teman ingat saat Tuhan Yesus sampai ke Gerasa dalam Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-20. Teman-teman bisa melihat di sana, wah ini sebetulnya ayatnya panjang sekali. Tetapi di dalam Markus 5 ayat 1 sampai ke-20 ini berbicara bahwa ketika Tuhan Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia, ayat yang kedua.
Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Tetapi perhatikan di sini, saudara, bukan Tuhan Yesus yang menyadari kehadiran iblis, tetapi iblislah yang merasakan kehadiran Yesus. Sehingga pada ayat kedua yang tadi kita baca, dikatakan bahwa baru aja Tuhan Yesus turun dari perahu, orang yang kerasukan itu langsung menemui Tuhan Yesus. Ingat, iblis yang menghadap kepada Yesus Kristus karena iblis tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi bukan sebaliknya, otoritas yang tinggi, ya, yang lebih tinggi Tuhan Yesus yang datang menemui iblis. Nah, orang percaya seharusnya fokus dan merasakan kehadiran Tuhan lebih daripada kehadiran setan. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada teman-teman yang bisa membantu untuk memudahkan kita mengerti bagaimana kita melakukan peperangan rohani. Nomor 1, percaya dan menyadari betapa besar kuasa Tuhan Yesus dan betapa besar kasih-Nya dalam hidup orang percaya. Yang kedua, menyadari dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri setiap orang percaya dan menyertai setiap orang yang percaya sampai selama-lamanya. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Namun, dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris sebetulnya lebih jelas. Di situ sebenarnya ditulis bukan hanya Kristus ada di tengah-tengah kamu, melainkan Christ in you atau Kristus ada di dalam kamu, ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kita perlu menyadari penuh bahwa iblis sudah tidak berkuasa lagi. Bahkan iblis tidak memiliki kuasa untuk menjamah orang percaya. Ingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi, yuk kita jangan besar-besarkan iblis, kita besar-besarkan Tuhan saja. Amin. Yang keempat, kita harus mengenali kebenaran ya, tentang Tuhan dan identitas diri kita di hadapan Tuhan. Dan kebenaran ini hanya kita bisa dapatkan dengan kita rajin membaca firman Tuhan. Yang kelima, menyadari dan pergunakan otoritas yang telah Tuhan berikan dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang peperangan rohani. Yuk, kita besar-besarkan Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan kita kecil-kecilkan aja tuh si iblis. Kita injak-injak aja si jahat. Karena memang dia sudah kalah dan sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube saya. Jangan lupa untuk dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.